Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan As dan channelnya Tauhid Islam tetap yang terbaik. Alhamdulillah amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan berikan Allah, mukminin wa muslimat rahimakumullah dimanapun kalian berada. Di siang hari ini sekitar jam 12:30 di komplek Tedong Buang. Sekarang Kang Asda lagi beristirahat setelah tadi makan siang Allah, mudah-mudahan kita selalu tetap diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan dan kemampuan dalam kondisi sekarang ini di bulan Februari di negeri kita di Republik Indonesia ini secara umumnya akan terjadi lagi ataupun sedang terjadi lagi dampak daripada virus corona. Dengan melihat secara data, Allahu a'lam bishawab, banyak dengan penambahan yang terpapar, terkena ataupun tertular dari virus corona itu semua. Namun daripada semua itu tetap adalah sebagai daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi kita semua, bagi orang-orang mukmin dari segala hal. Ujian daripada kesehatan, ujian daripada suatu peribadatan, ujian daripada suatu kehidupan. Karena sangat mengganggu sekali bagi kita sebagai mukmin dengan ujian ini yang disebut dengan virus corona ini. Karena pada hari ini ketika kita ingin beribadah secara normal, ada beberapa kebijakan yang tidak boleh ataupun yang harus dilakukan oleh terkhusus orang-orang mukmin. Bagi orang-orang mukmin umat Islam bangsa Indonesia terumumnya dalam peribadatan jama'i. Tapi mudah-mudahan bisa disiasati, mudah-mudahan bisa tetap kita khusyuk untuk menjalankannya, dan mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah untuk menjalankannya. Dengan bimbingan Allah, itu semua adalah suatu ujian bagi kita semua. Ketika kita tetap istiqomah dalam suatu perjuangan, tetap dalam suatu ketaatan kita kepada Allah, apapun yang terjadi, apapun dalam kondisi apapun, insya Allah akan membimbing kita, Allah akan memberikan suatu jalan yang terbaik. Karena semua itu yang terjadi di alam dunia ini pasti ada suatu campur tangan akibat dari tangan-tangan manusia, tangan-tangan jahil manusia, ataupun akibat daripada suatu kedoliman manusia, hingga Allah menurunkan suatu azab, hingga Allah menurunkan suatu ujian, hingga Allah menurunkan suatu bencana seperti halnya banjir, gunung meletus dan lain-lain. Itu ada karena ada suatu andil kedoliman manusia, kehilapan manusia, bisa jadi seperti itu. Alhamdulillah, para mukminin dan muslimat yang selalu diberkahi oleh Allah. Maka daripada itu, supaya kita kuat dalam melaksanakan suatu ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu ajaran Islam, supaya kita terus istiqomah untuk menjalankannya, supaya kita terus diberkahi oleh Allah, supaya kita terus bisa kuat untuk menjalankan suatu ibadah,
maka ada dua pilar yang harus kita kuatkan dan kokohkan dalam diri kita terus sebagai mukmin. Seperti tadi dalam suatu mukadimah yang Asda bacakan, qul huwallahu ahad. Katakan bahwa yang disebut dengan Allah itu ahad. Ketika kita mengahadkan Allah, mengesahkan Allah, mensegalakan Allah, maka akan tertanam dalam diri kita itu kekuatan yang sangat kuat. Ketika kita takut kepada Allah, maka kita sebagai mukmin, sebagai manusia tidak akan pernah takut dengan hal-hal yang lain. Karena Allah akan mengatur segalanya. Kembali lagi, secara umum umat Islam bangsa Indonesia umumnya banyak yang mengaku dirinya sebagai mukmin, banyak yang mengaku dirinya sebagai orang-orang Islam secara identitas mungkin, tapi ketika melaksanakan suatu ubudiyah, ibadah-ibadah ritual, ibadah-ibadah yang lainnya, seolah-olah tidak konsisten untuk menjalankannya. Ketika menjalankan suatu peribadahan itu, ketika dia semangat menjalankan dan ketika dia itu tidak semangat, turun. Walaupun di dalam ayat ada bahwa keimanan itu akan turun naik. Disebut dengan keimanan turun naik itu bukan melaksanakan berarti ketika kita iman turun meninggalkan, tapi lebih kepada malasnya yang kuat. Tapi ketika kita sebagai mukmin itu mempunyai kewajiban itu tidak boleh tinggalkan, kita harus bisa memaksakan untuk terus menjalankan. Apa dua pilar itu yang harus kita kuatkan dan kokohkan ketika kita ingin menjadikan mukmin sejati? Kita ingin menjadikan suatu keimanan kita kuat supaya kita istiqomah untuk menjalankannya. Di dalam rukun Islam itu ada 5. Maka yang dua pilar ini yang harus betul-betul kokoh, yang harus betul-betul kuat untuk menjalankan. Mari kita beranalogi. Seperti halnya Kang Asda memegang suatu gelas kopi. Kopi dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti halnya Kang Asda memegang satu gelas kopi dengan jari yang 5 ini. Maka ketika jari yang 5 ini memegang, ketika salah satu dilepaskan kelingking, maka tidak akan jadi masalah. Jari manis tidak ada masalah, masih dipegang. Jari tengah masih bisa dipegang. Tapi ketika kita melepaskan salah satu jari telunjuk dan ibu jari, nah ini kan menjadikan suatu permasalahan besar, maka jatuh. Itu secara analogi. Bisa jadi perumpamaan-perumpamaan itu bisa setiap orang itu bisa memperumpamakan apa saja. Yang penting itu adalah satu untuk kebaikan. Maksudnya itu di dalam rukun Islam itu ada 5. Ketika yang pertama itu adalah yang disebut dengan pondasi, disebut dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, yang disebut dengan pengtauhidan kita kepada Allah. Karena Islam itu dibangun oleh tauhid, oleh keimanan, keyakinan. Ketika kita tidak bertauhid kepada Allah, ketika kita tidak menanamkan keimanan dalam diri kita, maka percuma ketika kita menjalankan yang 4 ini. Maka yang pertama adalah tauhid dulu. Kuatkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada ilah, tiada Tuhan, tiada yang sesuatu yang disembah, tidak ada yang sesuatu yang diminta, tidak yang ada sesuatu yang memendorotkan ataupun yang memberikan segala kecuali Allah. Illallah. Yang pertama adalah pondasi keimanan yang dimana disimbolkan dengan la ilaha illallah yang disebut dengan berbentuk syahadat. Kalau di dalam suatu bangunan itu, pondasi itu adalah suatu batu yang kokoh dan kuat yang akan bisa menopang berdirinya suatu bangunan. Maka asyhadu alla ilaha illallah yang disebut dengan keimanan itu adalah suatu pondasi yang ada dalam diri kita untuk mengokohkan keimanan kita. Supaya 4 pilar ini menjadi kuat dan kokoh di dalam keimanan. Yang kedua, 2 pilar yang tidak bisa ditinggalkan ataupun dilepasnya yang harus kuat itu adalah tentang sholat. Yang kedua sholat, syahadat sholat.
Maka di dalam Islam itu bahwa yang disebut dengan sholat itu adalah tiang. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi ketika di dalam bangunan itu yang paling penting adalah suatu fondasi dasar, maka dia itu bahannya itu batu yang sangat kuat, dengan tanah yang sangat kuat, dengan semen yang sangat kuat, dan dia akan menopang suatu tiang yang sangat kuat. Hampir sama yang disebut dengan tiang itu, bahan-bahannya itu hampir sama. Ada suatu batu di dalam tiang itu, walaupun batunya berbeda-beda kecil. Maka sholat itu adalah salah satu yang disebut dengan tiangnya. Sholat itu adalah suatu penopang. Sholat itu imanuddin, sholat itu adalah tiangnya. Ketika dua pilar ini kuat di dalam keimanan itu, ketika dua pilar ini menjadikan suatu fondasi bagi kita kekuatan, insya Allah kita akan istiqomah untuk menjalankan semuanya perintah-perintah Allah. Adapun di dalam perintah-perintah hal sunnah. Yang ketiga, puasa. Puasa itu adalah sebagai benteng, puasa itu adalah sebagai tameng, penahan ataupun penjaga. Ataupun yang ketiga itu zakat. Zakat itu adalah sebagai penyempurna ibadah kita, pembersih jiwa kita. Ketika kita mempunyai suatu kotor-kotor, maka harta dan jiwa kita akan dibersihkan oleh zakat harta-harta kita. Dan yang disebut dengan zakat itu fungsinya adalah sosial, berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu. Dan yang keempat adalah puasa, itu adalah sebagai pilar benteng. Yang kelima, ibadah haji, yang dimana ibadah haji itu adalah sebagai penyempurna ataupun bagi orang-orang yang dimampukan oleh Allah dan mampu. Nah, kita kembali lagi. Tadi ketika menganalogikan bahwa yang disebut dengan dua pilar ini sesuatu yang harus kokoh. Ketika sholat dan yang disebut dengan fondasi keimanan itu lemah ataupun terputus satu, maka tidak akan pernah memegang, tidak akan bisa memegang salah satu gelas ini. Coba lepaskan salah satunya antara syahadatnya ataupun sholatnya, maka gelas ini akan terjatuh. Sangat penting sekali disebut dengan syahadu alla ilaha illallah Rasulullah, karena itu adalah suatu fondasi keimanan bagi kita, keteguhan, pengikraran kita kepada Allah, mengesahkan Allah, qul huwallahu ahad. Karena yang disebut dengan keimanan itu tasdik bil qalbi, yakin dalam hati, iqrarum bil lisan, harus diucapkan dengan lisan la ilaha illallah, dan dibuktikan dengan alqan, sebut tubuh kita. Itulah di siang ini kultum tausiah dari Kang Asda, sangat cerah, dan mudah-mudahan di pagi di siang ini kita dijauhkan dari segala virus-virus, terkhusus virus-virus corona dan omikron anu anyar ya. Cukup sekian. Islam tetap yang terbaik, kuatkan akidah, jangan lupa kopi abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.